Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, selamat bertemu kembali dalam ibadah kita siang hari ini. Dan sebelum kita akan mulai ibadah kita, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, mengucap syukur, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau beri untuk kami boleh menaikkan pujian, penyembahan kami hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon hadirat-Mu ada dalam ibadah kami. Dan Engkau sendiri yang berdaulat Tuhan dalam setiap pujian kami. Kami memberi yang terbaik Tuhan, kiranya Allah sendiri yang hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami, biar Engkau sendiri yang ada dan hadir dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala puji syukur bagi Allah kita. Sebab Tuhan Yesus adalah kekuatan saudara dan saya. Sekalipun di sekeliling kita mungkin keadaan tidak mengenakkan, mungkin juga menguatirkan kita. Tetapi saat ini kita mau terima sukacita surga yang memberikan kekuatan buat kita. Amin. Terima kasih Yesus. Mari rasakan hadirat Tuhan. Rasakan lawatan Dia. Dan buka hati kita untuk kita boleh memberi yang terbaik bagi Allah kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelok. Katakan terima. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak begini. Sukacita surganya
Yesus. Apapun yang terjadi di sekeliling kita tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih-Nya. Sebab Yesus Allah yang terlalu setia buat kita. Sebab kebenarannya memerdekakan kita. Kebenarannya membuat saudara dan saya kuat menghadapi segala situasi. Haleluya. Mari kita hadir. Nyatakan pujian ini. Yesus Engkau benar. Yesus
mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami adakan anugerah-Mu Tuhan. Kami ada karena Engkau yang memberikan kesempatan bagi kami. Terima kasih Yesus. Segala pujian hanya bagi Engkau Allah yang menjadi kekuatan dan penolong kami. Haleluya, haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari nyatakan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, benarkah Engkau hidup karena Engkau mau menyenangkan Tuhan? Saat ini Yesus hadir di sini, Roh Kudus hadir di sini. Dia tahu apa yang saudara rasakan. Dia tahu yang saat ini sedang engkau pergumulkan. Biar pujian ini keluar dari dasar hati saudara dan nyatakan itu sebagai doa. Amin. Yes Tuhan. Kalau ku hidup, yes, ku hidup bagimu, hatiku tetap. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu. Dia ada untuk kita saat ini. Haleluya. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari Sungguh kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan. Engkau baik bagi kami, sangat baik bagi kami Tuhan, sehingga kami bisa berada kembali berkumpul bersama-sama untuk menikmati firman Tuhan, memuji dan menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Dan pada saat ini Tuhan, biarlah kami duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan pada saat ini, supaya kami terbuka
oleh kuasa-Mu, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, berkati kami secara pribadi pada saat pagi hari ini. Berkati setiap orang Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih kami siap mendengarkan Engkau berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Ya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan bicara tentang arti dan jenis-jenis ibadah, ya. Baik, saudara, kita akan lihat dulu kata ibadah itu berarti apa. Mari, slide selanjutnya. Kata ibadah berarti memberi hormat atau memberi harga pada sesuatu atau seseorang. Perhatikan, di situ ada kata memberi hormat. Ya, harus ada penghormatan dalam ibadah itu. Dengan kata lain, ibadah adalah segala-galanya yang saya berikan sebagai rasa hormat untuk segala keberadaan Allah. Ya, jadi ibadah itu adalah segala-galanya yang kita berikan kepada Tuhan dengan segala hormat. Bila Allah tidak diakui sebagai Allah, artinya tidak dihormati, Ia tidak disembah. Ia tidak sedang disembah. Perhatikan saudara, banyak orang datang beribadah katanya ke gereja, tetapi tidak dengan sikap yang hormat kepada Allah, dia sesungguhnya tidak sedang menyembah Allah. Mari kita lihat Maleakhi 1 ayat 6 sampai dengan 7. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Ya, terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sedang berbicara kepada para imam, bukan rakyat jelata, ya, tetapi kepada para imam yang setiap hari pekerjaannya adalah mempersembahkan korban di bait Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan katakan kepada para imam pada waktu itu, kamu menghina aku. Saudara, ini Tuhan mengatakan kepada pelayan-pelayan Tuhan pada waktu itu, kamu menghina. Bagaimana kami menghina engkau Tuhan? Ayat 7 dikatakan, kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Kemudian ayat 8, perhatikan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Tuhan bilang, kamu enggak memberi yang terbaik. Perhatikan saudara, ketika kita tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan katakan kamu menghina aku, kamu jahat, sekalipun kamu berada di rumah ibadah, sekalipun kamu berada di rumah Tuhan, jika kamu tidak memberikan yang terbaik, kamu menghina aku. Itu yang Tuhan katakan. Coba kalau kamu membawa domba yang cacat, domba yang sakit, yang buta, bawa coba ke bupatimu. Berani gak kamu membawanya? Kepada bupati saja kamu gak berani bawa. Tetapi kepada aku, raja di atas segala raja, Tuhan Allah semesta alam, kamu berani membawa. Kamu menghina aku. Itu yang Tuhan katakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa intinya saudara bagi kita? Intinya adalah datang ke gereja belum tentu kita menyembah Tuhan.
belum tentu menyembah Tuhan, saudara. Ya, para imam itu melaksanakan tugasnya di bait Allah, tetapi mereka justru tidak menunjukkan rasa hormatnya kepada Tuhan dengan memberikan sisa-sisa atau tidak terbaik yang mereka berikan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik saudara yang sudah diperbolehkan beribadah secara tatap muka, baik saudara yang mungkin beribadah secara online, Tuhan menghendaki kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, yang terbaik bagi Tuhan. Bagi kita yang tatap muka seperti ini, saudara, mungkin kelihatannya kita duduk baik, manis ya, tetapi mungkin pikiran kita kemana-mana. Kita tidak memberi yang terbaik bagi Tuhan, saudara. Lihat persembahan yang kita bawa ketika saudara memasukkan persembahan. Apakah itu juga yang sudah yang terbaik bagi Tuhan, saudara? Saudara yang beribadah secara online, apakah saudara sungguh-sungguh memuji Tuhan ketika saudara beribadah secara online? Ya, ataukah kita santai-santai aja seperti orang nonton video gitu? Ya, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Jika tidak, Tuhan katakan kamu menghina aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan pengen agar kita tidak memberi sisa hidup kita atau sisa-sisa, ya saudara, sisa waktu, sisa energi, sisa sumber daya dan sebagainya. Saudara, kalau kita ke gereja hari Minggu, apakah saudara malam Minggu pergi begadang? Pulang pagi akhirnya saudara dengan ngantuk-ngantuk pergi ke gereja, dengar firman Tuhan sudah nggak bisa konsentrasi ya. Karena apa? Capek, lelah, ngantuk, saudara. Kalau saudara tuntutan kerja mungkin ya kita maklum ya, saudara. Tapi kalau hanya sekedar kongko-kongko ngobrol sampai larut malam, saudara, maka saya pikir kita tidak memberi yang terbaik. Karena kita tahu besok pagi aku mau beribadah, tetapi kita tidak memberi yang terbaik dari hidup kita, saudara. Ketika kita sudah lelah, kita berikan sisa-sisa kepada Tuhan, kita pergi ke gereja, pulang kita sudah lupa dengan firman Tuhan karena gak ada yang ingat lagi, saudara ya. Terus kalau orang bilang kamu sudah ke gereja, sudah kita jawab ya saudara. Tetapi Tuhan bilang kalau kita memberikan yang sisa-sisa seperti ini, Tuhan bilang kamu menghina aku, kata Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin saudara. Berikan yang terbaik dari seluruh hidup saudara. Kalau kita tidak memberi yang terbaik, kita tidak menghormati Tuhan, kita memberi yang sisa-sisa, Tuhan katakan, kamu menghina aku. Ya. Selanjutnya saudara, kita akan lihat jenis-jenis ibadah. Yohanes 4, 19 sampai dengan 21. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ya, terima kasih. Apa maksud Tuhan? Saudara, pada waktu itu Tuhan sedang berbicara kepada seorang perempuan Samaria. Kita tahu saudara, menurut sejarah bahwa orang-orang Samaria itu tidak bergaul dengan orang-orang Yahudi. Mereka seperti bermusuhan, ya saudara. Karena orang Samaria dianggap adalah orang-orang bukan Yahudi karena mereka adalah orang kawin campur, Yahudi dan bukan Yahudi, gitu ya saudara. Nah, orang-orang Yahudi itu punya bait Allah di Yerusalem. Setiap tahun mereka akan kumpul ke Yerusalem, itu orang-orang Yahudi. Tetapi karena mereka tidak bergaul dengan orang Samaria tidak bisa ke Yerusalem. Padahal mereka mempunyai Allah yang sama, mereka menyembah Allah Yahweh yang mereka kenal pada waktu itu, saudara. Jadi orang Samaria yang menyembah Allah Yahweh, orang Yahudi juga menyembah Allah Yahweh, saudara. Jadi sama, tetapi orang Samaria tidak bisa ke Yerusalem untuk ke bait Allah. Karena kenapa? Karena mereka tidak akur, mereka bermusuhan, saudara. Itu sebabnya orang Samaria membuat bait Allah tandingan di Gunung Gerizim namanya, saudara.
Gunung Gerizim. Mereka di atas gunung membuat bait Allah. Yerusalem itu juga terletak di atas bukit, saudara. Jadi mereka biasanya kalau membuat bait Allah itu di atas gunung, ya. Sekarang kita perhatikan ayat yang ke-19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Itu gunung Gerizim, saudara. Itu kata orang Samaria, ya. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Yerusalem itu tempat orang Yahudi. Itu bait Allah orang Yahudi di sana, saudara. Ayat 27. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Gunung apa, saudara? Gerizim. Ya. Dan bukan juga di mana? Yerusalem. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan? Yang Yesus mau sampaikan adalah ibadah itu bukan masalah tempat, tetapi masalah siapa diri saudara. Ada waktunya, saatnya kata Tuhan, kamu tidak akan menyembah di gunung ini, di Gerizim atau di Yerusalem. Karena apa, saudara? Di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Dengan kata lain bahwa kita ini adalah gereja-gereja dan kita hidup di dalam gereja setiap hari, saudara. Terus kalau gitu saudara bilang, oh kalau gitu saya nggak perlu kumpul dong di dalam gereja. Itu juga pendapat yang keliru, saudara. Walaupun demikian, kita memiliki tanggung jawab untuk beribadah dengan saudara seiman, bersekutu dengan saudara seiman. Nanti akan saya sampaikan, saudara, ya. Baik, saya langsung saja, saudara, ada 2 jenis ibadah yang akan kita pelajari pada saat ini. Yang pertama adalah ibadah umum. Yang kedua adalah ibadah pribadi. Ya, yang pribadi nanti akan kita bahas. Ibadah umum itu adalah ibadah seperti hari Minggu seperti ini. Ini ibadah umum, saudara. Ya. Nah, saya akan memberikan sedikit ulasan tentang ibadah pribadi. Ibadah pribadi itu adalah cara hidup saudara hari-hari. Setiap hari itu ibadah pribadi, saudara, ya. Jadi Senin sampai Sabtu saudara punya ibadah. Saudara bisa memuji Tuhan, saudara menyembah Tuhan di tempat pekerjaan, saudara bisa nyanyi, betul kan, saudara, ya? Itu adalah ibadah pribadi. Kalau ibadah umum itu adalah ketika kita berkumpul bersama seperti ini. Jadi ada 2 macam ibadah, saudara. Karena saudara adalah gereja, tubuhmu adalah bait Allah, saudara bisa beribadah setiap hari. Saudara nggak perlu ke Yerusalem, nggak perlu ke bait Allah di Yerusalem ataupun di gunung Gerizim. Nggak perlu. Tubuhmu adalah bait Roh Allah. Saudara bisa beribadah setiap hari. Tetapi saudara juga harus beribadah secara bersama. Nanti saya kasih tahu alasannya kenapa kita perlu beribadah secara bersama. Nah, ada banyak orang Kristen gagal dalam ibadah pribadi. Setiap harinya itu loh, saudara, Senin, Selasa, Rabu, itu dia gagal. Nah, ketika orang Kristen ini gagal dalam ibadah pribadi, maka dia akan gagal dalam ibadah bersama. Mungkin orang pikir dia, oh alim ya, masuk gereja, haleluya, shalom, puji Tuhan gitu ya, saudara. Itu kan kalau di gereja, haleluya. Kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, halelupa ya. Kalau marah-marah kebun binatang yang keluar. Ya toh saudara, ada enggak orang Kristen seperti itu? Mungkin ada seperti itu ya saudara. Kalau hari Senin, Selasa, Rabu dalam hal bisnis marah-marah kebun binatang keluar. Tapi kalau hari Minggu angkat tangan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, saya bilang orang ini gagal dalam ibadah umum, saudara. Kenapa? Karena dia sudah gagal dalam ibadah pribadi sebenarnya. Dan Tuhan bilang orang ini menghina Tuhan. Itu yang terjadi di kitab Maleakhi itu, saudara. Orang ini menghina Tuhan. Dia tidak memberi yang terbaik dalam hidupnya. Baik, sekarang kita akan lihat dulu ibadah umum, saudara, ya. Jadi ibadah umum adalah ibadah bersama ketika kita berkumpul bersama. Ibadah umum penting karena beberapa alasan. Coba kita lihat, ya. Yang pertama, ibadah umum mengingatkan kita bahwa Allah adalah Bapa yang di sorga daripada sekedar Bapa saya. Kalau kita kumpul bareng begini, saudara,
maka kita akan melihat kiri kanan kita, depan belakang kita itu adalah saudara kita. Betul apa enggak? Coba saudara lihat kiri kanan. Itu saudara kita loh. Ya. Kita mempunyai satu Bapa, yaitu Bapa di sorga. Ketika saudara kumpul bersama ini, saudara harus ingat bahwa kita semua yang ada di sini punya satu Bapa, yaitu Bapa di sorga. Bapa di sorga itu bukan cuma Bapa untuk saya, tapi untuk Pak Yohanes juga, untuk Mas Tri juga, untuk Mas Andika juga. Betul gak saudara? Jadi dia untuk Bapa bagi kita semua. Amin saudara? Itu sebabnya kita berkumpul saudara. Keluarga itu maunya kumpul, ya kan? Kalau ada bapak, ibu, anak-anak, terus anak kita nggak mau kumpul, bagaimana saudara? Sedih ya hati kita ya, maunya melayang, kalau kumpul keluarga nggak mau, saudara kan? Sedih hati orang tua, saudara. Jadi keluarga itu harus kumpul. Nah kita ini keluarga harus kumpul, saudara, karena kita punya Bapa yang satu, Bapa di sorga, ya. Yang kedua, saudara. Ada hal-hal yang akan Tuhan lakukan bagi saudara dalam ibadah umum yang tidak selalu tersedia bagi saudara dalam ibadah pribadi. Ada berkat-berkat istimewa yang saudara akan terima secara pribadi kalau saudara datang dengan sungguh hati dalam ibadah umum yang tidak saudara dapat di dalam ibadah pribadi. Di dalam jemaat mula-mula kalau saudara baca Kisah Rasul, ketika mereka berkumpul banyak mujizat terjadi. Dan saya percaya kalau saudara datang dengan iman, maka mujizat pun terjadi dalam hidup saudara. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita datang dengan sukacita, semangat, dengan iman, saudara, kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Yang ketiga, ibadah umum dimaksudkan untuk mendatangkan manfaat bagi orang lain maupun diri sendiri. Kita ketemu senang, saudara. Ya. Tadi pagi ada seorang ibu bilang, dia bisa ibadah ini, aku kayak ketiban emas 1 kilo katanya. Wih, jadi senangnya bukan main kalau bisa ibadah minggu itu saudara. Ya, luar biasa saudara, kerinduan yang mendalam saudara ya. Dan kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Saudara senang gak ketemu sama saudara seiman? Senang ya, saya juga rindu ketemu saudara. Saya senang ketemu saudara ya. Keempat, Allah mengharapkan kita untuk beribadah dan Ia menunggu umatnya di tempat ibadah umum. Tuhan menunggu kita di sini. Amin, saudara. 1 Korintus 11, 23, 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan melakukan perjamuan kudus di malam terakhir pada waktu dia akan diserahkan untuk disalibkan, saudara, apakah dia melakukan perjamuan kudus sendirian? Saya tanya. Apakah Tuhan Yesus melakukan perjamuan kudus sendirian? Tidak. Terus dengan siapa? Dia undang murid-muridnya untuk melakukan perjamuan kudus satu meja dengan dia. Dia pengen bersama. Dia pengen bersekutu dengan murid-muridnya. Saya tanya saudara, saudara murid Kristus? Amin. Dia undang hari Minggu untuk bersekutu. Apalagi hari ini tepat kita juga akan melakukan perjamuan kudus. Dia undang kita untuk semeja dengan dia, saudara. Tuhan tidak melakukan perjamuan kudus sendirian. Dia sudah menunggu saudara untuk bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Kalau kita tidak datang, kita menghina Tuhan karena dia mengundang kita. Betul ya saudara? Dan puji Tuhan hari ini kita ada di sini, semeja dengan Tuhan. Dan sebentar lagi kita juga akan melakukan perjamuan kudus. Itu yang pertama, yaitu ibadah umum. Yaitu berkumpul bersama-sama. Jadi jangan bilang ibadah umum gak penting ya saudara ya. Penting sekali dan harus. Yang kedua adalah ibadah pribadi. Ibadah pribadi seperti yang saya sampaikan tadi adalah cara hidup kita saudara. Mari kita lihat Mazmur 113 ayat 3.
Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Dengan kata lain, saudara punya waktu dari pagi sampai malam untuk memuji Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, Daud berapa kali dia memuji Tuhan dikatakan di dalam Alkitab, saudara? 7 kali, betul? Daniel berapa kali, saudara? 3 kali. Dia memberikan waktunya yang terbaik untuk Tuhan. Sekalipun ada larangan untuk melakukan permohonan kepada Tuhan selain kepada raja, kalau enggak dimasukkan ke dalam gua singa, Daniel tetap melakukannya. Dia tetap naik ke loteng, dia tetap menyembah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang ini yang ada di dalam Alkitab, mereka punya waktu khusus untuk beribadah secara pribadi kepada Tuhan. Mereka memberikan hidupnya kepada Tuhan. Dan saudara lihat dampaknya dalam hidupnya. Kehidupannya itu berdampak bagi orang lain, saudara. Dan mujizat-mujizat dinyatakan dalam hidup mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita memiliki ibadah pribadi dalam hidup kita, saudara? Bisa kita sambil bekerja kita nyanyi? Bisa? Bisa ya toh saudara? Bisa kita bangun tidur nyanyi-nyanyi? Bisa saudara, kita memuji nama Tuhan. Di sini dikatakan dari terbitnya sampai kepada terbenamnya. Saya tadi pagi bilang, kalau kita makan sayur, kita lihat bayem. Ya saudara, kita lihat bayem. Kita lihat, oh ini tanaman ini Tuhan yang menumbuhkan. Kalau bukan Tuhan, gak mungkin. Ya toh saudara, ini berasal dari Tuhan. Aku memuji Tuhan, Tuhan kasih aku bayem hari ini. Begitu kan saudara, air yang aku minum, aku memuji Tuhan. Karena ini berasal dari air hujan dan air itu Tuhan yang memberikannya. Aku memuji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk setiap apapun dalam kehidupan kita, kita bisa memuji Tuhan. Itu adalah ibadah pribadi kita, saudara. Jadi kita penuh dengan ucapan syukur setiap hari, memuji Tuhan setiap hari. Amin saudara. Ketika saudara mempunyai ibadah pribadi setiap hari, ketika saudara beribadah umum di gereja, maka saudara akan sukacita. Kita merayakan kemenangan bersama dengan saudara seiman lainnya. Amin saudara. Saudara sukacita hari ini? Ya, puji Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak panjang lebar firman Tuhan pada saat ini. Tapi biarlah kita mau menghormati Tuhan ya, berikan yang terbaik. Kalau saudara bekerja ya, tadi pagi saya sampaikan juga saudara, jam 8 masuk kerja. Sekarang itu absen bisa pakai jari, finger, bisa pakai retina mata. Ya saudara ya gitu. Jadi saudara gak bisa titip absen. Nggak bisa ya saudara, nggak bisa. Jadi harus orang yang datang. Kalau misalnya saudara masuk kerja jam 8, kalau saudara lewat 1 menit, poin saudara hilang 1, maka bonus saudara hilang 100.000 atau 200.000. Saya tanya saudara, saudara mau datang telat atau tidak? Sekali saudara lewat semenit aja atau 1 detik lah. Kalau mesin itu kan tidak bisa dibohongin saudara ya. 1 detik aja saudara lewat, hilang bonus saudara 200.000 dalam bulan itu. Kira-kira saudara mau datang telat apa enggak? Enggak ya? Enggak. Sekalipun saudara enggak senang sama bos saudara loh. Tapi kalau di depan bos ya kita begini ya. Sekalipun dalam hati anyel, mungkin bos kita rodok pelit atau bagaimana gitu ya saudara. Kita nggak senang sama bos kita saudara, tetapi kita tetap datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, selesai tepat waktu semuanya saudara. Kenapa saudara? Ya demi gaji, ya kan saudara. Sekarang saudara, untuk dunia saja kita melakukan yang terbaik seperti itu. Untuk Tuhan kok kita nggak beri yang terbaik? Itulah sebabnya Tuhan marah kepada para imam pada waktu itu saudara. Kenapa? Mereka tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang, kamu menghina aku. Sekarang kita koreksi diri kita. Apa kita sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan dalam hidup kita? Kalau tidak,
Tuhan bilang, kamu menghina aku, kata Tuhan. Tapi kalau kita sadar pada saat ini, iya Tuhan, aku belum memberi yang terbaik. Minta ampun sama Tuhan, dan biar mulai hari ini kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin saudara? Amin. Kita mau kasih apa? Penghormatan kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi pagi saya membuka WA grup, terus ada video renungan, saudara ya. Saya jarang-jarang buka, tapi tadi pagi saya buka, saudara. Mungkin saudara juga dapat, saya nggak tahu lah ya. Namanya video begitu kan cepat sekali ya, saudara. Tapi ada yang menarik bagi saya, saudara, tadi pagi itu. Ada seorang bernama Eric dari Skotlandia, saudara. Tahun 1924. Dia adalah pelari 100 meter. Dia mewakili negaranya, Skotlandia, untuk bertanding di Paris. Jadi dia mewakili negaranya dalam acara Olimpiade. Saudara tahu kalau Olimpiade itu adalah ajang yang sangat bergengsi di tingkat dunia, ya. Dan ketika dia berlayar dari Skotlandia menuju Paris, saudara, orang memberitahu kepada dia bahwa jadwal lari dia itu adalah hari Minggu. Jadi jadwal pertandingannya hari Minggu. Saudara tahu apa yang saudara Eric ini katakan kepada panitia? Dia bilang, saya mengundurkan diri sebagai pelari. Karena hari Minggu adalah hari saya beribadah. Saya mengundurkan diri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini agak terjadi kegemparan sampai kerajaan Inggris mulai memberikan satu nasihat agar dia tidak mengundurkan diri. Komite pertandingan juga mulai memberitahu dia atau menasehati dia untuk tidak mengundurkan diri. Tapi dia tetap berkata bahwa hari Minggu adalah hari saya beribadah. Karena dia adalah orang Kristen yang taat. Jadi dia mengundurkan diri menjadi pelari 100 meter. Media massa pada waktu itu mulai mengecam dia. Kenapa? Karena dia dikatakan pengkhianat bangsa. Karena dia mewakili bangsa, saudara, Skotlandia pada waktu itu. Tapi menurut dia, saudara, bahwa saya harus menghormati raja di atas segala raja daripada saya menghormati raja Inggris, katanya. Dia harus menghormati Tuhan. Hari Minggu adalah hari ibadah, kata dia. Saudara, jadi dia punya keteguhan hati yang luar biasa, saudara. Tapi dengan satu pertolongan temannya juga pelari, akhirnya dia ditukar jadwal, saudara. Dia tidak menjadi pelari 100 meter, tapi jadi pelari 400 meter. Padahal dia pelari 100 meter. Dengan hari yang berbeda, bukan hari Minggu. Dia mau, saudara. Ya, saudara, para lawannya mulai meremehkan Eric. Kenapa? Eric itu tidak pernah berlatih untuk 400 meter. Dia berlatih untuk 100 meter, saudara. Tapi saudara tahu apa yang jadi? Tahun 1924, Eric adalah pemenang Olimpiade lari 400 meter. Dia meraih medali emas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang punya keteguhan imannya kepada Tuhan, yang menghormati Tuhan lebih dari segalanya, mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Amin, saudara. Mari kita akan nyanyikan satu pujian yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Tuhan. Biarlah kita mau katakan, Tuhan, yang utama dalam hidupku itu meninggikan Engkau. Yang utama dalam hidupku adalah memuliakan Engkau. Amin, saudara. Kita mau nyanyikan lagu ini lagu lama, tapi maknanya luar biasa. Ya, pada saat kita menyanyikan dengan sepenuh hati, kita menghormati Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta
dikasihi Tuhan, saya tidak tahu keadaan kita masing-masing, tapi kita yang tahu apa yang kita telah berikan kepada Tuhan. Bagaimana dengan ibadah pribadi kita setiap hari kepada Tuhan? Apakah kita mempunyai ibadah pribadi secara khusus kepada Tuhan atau tidak? Atau kalau kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan asal-asalan saja. Saudara, kita tidak menghormati Tuhan. Seringkali kita menghina Tuhan. Itu sebabnya Tuhan marah, saudara. Dan kita tidak diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini, biar kita mau ambil satu komitmen. Tuhan, aku mau menghormati Engkau. Aku memberi yang terbaik bagi Engkau dari seluruh kehidupanku. Kita nyanyikan lagu ini yang terutama. Petugas Perjamuan Kudus saya undang untuk maju ke depan. Yang terutama di dalam hidup ini, oh meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Oh haleluya. Oh haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Kita siapkan hati kita untuk dapat bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Masing-masing pribadi menguji hati. Jika ada yang tidak berkenan, mohon agar Tuhan membasuh kita dengan darahnya, menyucikan kita dengan darahnya, supaya kita layak mengambil tubuh dan darah Kristus pada saat pagi hari ini. Silakan Bapak Pendeta Muda Yohanes untuk berdoa. Saat berfirman, Tuhan hanya menghendaki setiap orang yang percaya kepada Yesus untuk menurut saja, taat saja, manut saja apa kata Tuhan, dan ikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap hidup yang kami jalani hari ini adalah hidup karena kuasa Tuhan Yesus, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Roh Kudus memampukan kami semua untuk melakukan ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Kami percaya pada hari ini ibadah yang terutama adalah ketika hidup kami benar-benar sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus sebagai teladan kami. Untuk menjadi sempurna dan serupa dengan Yesus, kami harus rela bayar harga kepada Tuhan. Kami harus tunduk dan taat pada firman Tuhan dan senantiasa hidup kudus di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan, standar dunia dan standar Tuhan sangat berbeda. Kami harus lebih memilih untuk mengikuti standarnya Tuhan Yesus, supaya kami dilayakkan Tuhan untuk masuk dalam kekekalan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami masuk dalam perjamuan suci. Kami harus menyucikan hidup kami setiap hari, supaya ketika Tuhan datang, kami dijumpai menjadi hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, layakkan kami semua yang hadir pada pagi hari ini untuk menerima perjamuan suci ini dengan penuh sukacita. Dan dengan penuh dengan kuasa Roh Kudus juga, kami memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib bagi orang-orang yang belum percaya. Kami percaya ketika kami menerima perjamuan suci ini, ada mujizat Allah terjadi atas hidup kami, ada kebangkitan roh yang luar biasa terjadi dalam hidup kami sehari-hari, sehingga roh kami lebih menyala-nyala lagi dan selalu siap sedia melayani Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, kami siap terima perjamuan suci pagi hari ini dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus.
hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama bagi saudara yang sudah dapat, saya undang bangkit berdiri. Yang terutama hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini muliakan namanya. Haleluya, amin, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, oh haleluya, saya mau cinta. Katakan haleluya, amin, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau sekali lagi, saya mau cinta Yesus. Cinta Yesus, mari kita sembah. Oh, haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Nama Tuhan besar, nama Tuhan meninggikan, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dibesarkan. Oh, kami memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Ya, kami beri yang terbaik. Kami beri yang terbaik bagi Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Saya akan membaca firman Tuhan sebelum kita akan makan. Dan masker bisa diturunkan, saudara, bisa dilepas maskernya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kita makan tubuh Kristus, berarti kita menjadi satu di dalam Kristus. Kita punya saudara yang banyak. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Makanlah. Mari kita angkat cawan di tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Perhatikan saudara, dikatakan cawan ini adalah perjanjian baru. Perjanjian baru saudara dikatakan adalah zaman kita ini, zaman perjanjian baru adalah zaman anugerah. Penuh dengan anugerah dan rahmat Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Dan di situ dikatakan yang dimeteraikan oleh darahku, yaitu darah Kristus. Berkat dari Tuhan akan dilimpahkan kepada kita kalau kita mengimaninya. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Mari saudara kita mengucap syukur dengan suara terdengar. Ucapkan syukur kita kepada Tuhan dengan suara terdengar. Haleluya Yesus. Katakan, Tuhan, aku memberi yang terbaik untuk Tuhan dalam hidup saya. Engkau yang terutama dalam hidup saya. Karena Engkau layak kami sembah. Engkau Raja alam semesta ini. Raja di atas segala raja. Engkau layak menerima pujian tertinggi. Yesusku ajaib, Tuhanku ajaib, layak disembah, layak dipuji. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Nama Tuhan besar, nama Tuhan ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Setiap hari kami beri yang terbaik bagi Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau
Layaklah segala bangsa, Dia layak menerima pujian tertinggi. Haleluya. Bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak sekali lagi. Sebab Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Engkau layak disembah Tuhan. Engkau raja di atas segala raja. Tuhan alam semesta ini. Engkau patut mendapat pujian tertinggi Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini, biarlah dalam hidup kami selalu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dari seluruh hidup kami, yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami menghormati Engkau Tuhan sebagai Raja di atas segala Raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk, Tuhan memberkati. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara kekasih. Saat pagi hari ini kami akan membacakan beberapa pengumuman dari gereja. Yang pertama, seperti biasa, setiap hari Minggu diumumkan bahwa ibadah gereja Gideon tetap diadakan 3 kali, yaitu jam 6:30, jam 9, dan jam 5 sore. Diharap setiap jemaat tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap memakai masker setiap masuk di gereja. Pengumuman yang kedua, diharapkan apabila ada jemaat yang tidak masuk komsel, kita sebagai saudara dalam Kristus memberikan informasi bahwa di gereja sudah diadakan ibadah offline. Ya, jadi yang belum, saudara-saudara kita yang tidak masuk komsel bisa ibadah di gereja seperti tadi saya informasikan 3 kali di dalam gereja. Seperti tadi sudah saya informasikan jam 6:30, jam 9, dan jam 5 sore. Pengumuman yang ketiga, pembelajaran baptisan akan dimulai kembali di bulan September, minggu kedua setelah ibadah kedua, jam 10 pagi. Setelah ibadah kedua jam 9, kita akan ada yang mau pelajaran baptisan dimulai jam 10. Baptisan air akan dilaksanakan di bulan Oktober, minggu pertama sehabis ibadah kedua juga, yaitu jam 10 pagi. Informasi yang terakhir, komsel akan kembali diadakan, tidak di komsel di wilayah, tetapi diadakan di gereja sesuai jadwal yang sudah tertera di atas. Ya, kalau Bapak Ibu lihat, sesuai di atas komselnya setiap harinya sesuai di atas,
Dan Bapak, Ibu, dan Saudara yang kurang jelas bisa minta informasi ke pintas masing-masing. Dan jikalau ada sesuatu hal bisa bertanya kepada pintasnya masing-masing. Jadi nanti Bapak Ibu ibadahnya tidak di perwilayah tetapi di gereja. Jamnya jam 7 malam. Itu aja pengumuman dari gereja. Mari Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri untuk kita mengakhiri di dalam peribadatan kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu yang pagi hari ini mengingatkan kami kembali. Untuk kami tetap setia di hadapan Engkau, untuk kami tetap taat di hadapan Engkau Tuhan. Engkau terus campur tangan atas hidup kami, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang terus memberkati setiap anak-anak-Mu. Engkau yang terus akan campur tangan di dalam setiap permasalahan demi permasalahan yang saat ini terjadi Tuhan. Biarlah kesetiaan kami ini terus Tuhan terjadi atas hidup kami. Walaupun kondisi yang seperti ini, Engkau terus memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Memberkati di dalam kehidupannya, memberkati di dalam pekerjaan, usaha, sekolah, setiap jemaat di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan kami minggu ke depan Tuhan, di mana akan diadakan komsel yang ada di tempat ini. Engkau akan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, mempersiapkan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani di komsel masing-masing yang akan diadakan di gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau terus memberkati, Kau jaga setiap kesehatan para pintas, bahkan setiap jemaat yang akan hadir di tempat ini Tuhan. Untuk mereka haus, untuk mereka rindu, dan untuk mereka bisa bersama-sama sharing akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih dalam surga, terima kasih. Kami percaya kehidupan kami 1 minggu ke depan Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Amen. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur senantiasa. Mari kita tengadahkan tangan kita, kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima seluruh berkat Allah sepanjang minggu ini. Haleluya. Amin.